Setahun terakhir ini penggerak Bursa Efek Indonesia didominasi oleh saham-saham pendatang baru dan saham-saham yang sebelumnya tidak terlalu terdengar, seperti brand yang menjadi saham dengan kapitalisasi terbesar di BEI, cuan yang kenaikannya 9 kali lipat dalam 1 tahun dan DSSA yang menjadi saham termahal di BEI, dan sebagainya. Emiten-emiten blue chip tradisional seperti Astra International, ASII, Telekomunikasi Indonesia, TLKM, atau Indofood Sukses Makmur, INDF, yang sebelumnya merajai BEI justru kalah pamor. Mengapa bisa begitu? Bagaimana penjelasannya? Silahkan ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan harga saham yang fantastis itu sejalan dengan kinerja keuangan emitennya? Coba kita simak data 5 saham dengan pertumbuhan harga paling spektakuler 1 tahun terakhir. Yaitu Petrindo Jaya Kreasi, cuan, yang naik hampir 10 kali lipat, PE rasionya 57 kali dan earning per share, EPS-nya hanya tumbuh 5 kali lipat. Barito Renewable Energy, brand, harganya naik lebih dari 9 kali padahal PE rasionya sudah mencapai 742 kali dan pertumbuhan EPS-nya hanya 4%. Artinya valuasi saham brand sudah sangat mahal dan dengan pertumbuhan EPS hanya 4% sedangkan pertumbuhan harganya sangat tinggi, maka valuasi saham brand berpotensi semakin mahal. Aman Mineral International, AMMN, harga sahamnya naik 530%, sedangkan PE rasionya sudah mahal, 102 kali. Valuasi saham AMMN akan semakin mahal karena EPS-nya justru semakin kecil karena tumbuh negatif, minus 15,4%. Dian Swastatika Sentosa, DSSA, performa harga sahamnya tumbuh 544%, PE rasionya belum terlalu mahal dibanding yang lain yaitu 28 kali, tapi karena pertumbuhan EPS-nya negatif 39%, maka valuasi saham ini akan semakin mahal. Dan terakhir adalah Chandra Asri, TPIA, harga sahamnya naik 346% padahal PE rasionya negatif, 379 kali, dan pertumbuhan EPS-nya juga negatif 13,3%, artinya kerugian emiten berpotensi semakin besar. Arah pergerakan harga benar-benar berseberangan dengan kinerja emiten. Apakah fenomena seperti ini hanya ada di Bursa Efek Indonesia, atau juga terjadi di Bursa Efek negara maju? Jawabannya, fenomena seperti ini juga terjadi di seluruh dunia. Contohnya di Bursa Efek Amerika atau Wall Street. Dari 10 saham dengan kenaikan harga tertinggi, 6 saham kenaikan harganya jauh melebihi kinerja fundamentalnya. Bahkan 3 saham kinerja keuangannya negatif, yaitu ARM Holding PLC, ARM, Broadcom, Avgo, dan Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM. Kalau dilihat data kedua pasar, baik di BEI maupun di Wall Street, sebagian besar saham yang kenaikan harganya luar biasa adalah saham-saham yang valuasinya sudah sangat mahal. Harga-harga sahamnya terus naik melampaui kinerja fundamentalnya. Bahkan tetap naik ketika kinerja keuangannya negatif. Bedanya di Wall Street terselip satu saham dengan kinerja fundamental sangat bagus yaitu NVIDIA, dengan kenaikan EPS yang mencapai 788%, sedangkan kinerja harga sahamnya hanya naik 201%. Sedangkan di BEI hal semacam itu tidak ada. Harga saham naik bukan karena valuasinya yang masih murah itu hal yang wajar terjadi di pasar saham. Digoreng, dipom-pom, atau sebab-sebab lain itu biasa. Jika ingin menjadi trader saham di bursa manapun, analisis fundamental saja tidak cukup, kalian harus belajar juga terkait analisis teknikal, sentimen, hubungan antar saham, dan faktor-faktor lain penggerak harga saham. Baik didorong performa fundamental maupun karena digoreng atau dipom-pom, pergerakan saham dapat dideteksi dari indikator teknikalnya. Nah begitulah kenyataannya guys, tidak selalu kenaikan harga saham cerminan dari kinerja keuangan emiten, jika kalian trader sebaiknya mulai belajar analisis teknikal. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.